Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mansa, sahabat Mansat Langkat. Kembali lagi nih di acara yang dinanti-nanti, yaitu Ngopi, Ngobrol Perkara Iman bersama Al Ustadz Faryadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dong Ustadz bagi tahu kami berapa tahun Ustadz sudah mengajar di Mansatu ini dan belajar mengajar tentang apa nih Ustadz? Ya, berapa tahun? Sudah 13 tahun. 13 tahun teman-teman. Dan mengajar di bidang akidah akhlak dan ilmu tafsir. Tema kita pada hari ini yaitu mempersiapkan hari kematian. Halo Ustadz, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan meninggal, dan apakah dalam Islam meninggal itu maknanya sudah tidak ada kehidupan lagi Ustadz? Iya, terima kasih. Kembali kepada pertanyaan, kita hidup di dunia ini terdiri dari dua unsur. Ada unsur jasmani dan unsur rohani. Di mana unsur jasmani ini prosesi pembentukannya digambarkan dalam Al-Quran, Quran surah Al-Mu'minun, ya, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, sampai akhirnya unsur jasmani ini berpadu dengan unsur rohani yang Allah masukkan dari alam ruh. Ketika unsur jasmani sudah meranjak usia 120 hari, dua buah unsur sudah bersatu, mulai ada kehidupan di alam rahim sampai proses kelahiran. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Proses kelahiran yang dari alam rahim tadi pindah ke alam dunia, dan alam dunia berjalan terus sampai akhirnya dua unsur ini nanti akan terpisah antara jasmani dan rohani. Nah, terpisahnya unsur jasmani dan rohani manusia inilah itu yang disebut dengan kematian. Nah, maka pasangan hidup adalah mati. Ya, wa mahyahya wa mamati. Masya Allah. Kematian adalah terpisahnya kembali antara unsur rohani dengan jasmani manusia. Berarti itu adalah definisi dari meninggal. Nah, Ustadz, apa sih tujuan kita setelah meninggal nanti Ustadz? Iya, tujuan kita setelah meninggal, kita kembali kepada panduan pedoman hidup kita, bahwasanya Nabi SAW sudah memberikan pedoman hidup, bahwasanya sebagai contoh kita membeli apakah sepeda motor, mobil, handphone dan sebagainya, itu biasanya ada buku petunjuk, buku pedoman yang gunanya adalah untuk kebaikan barang yang kita beli itu. Begitu juga kita hidup di dunia ini sesungguhnya sudah dibekali dengan buku petunjuk, buku pedoman, yang kalau kita jadikan pedoman buku itu, insya Allah mendapatkan keselamatan. Apa buku pedoman tersebut? Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni la in tadillu ma in tamaktum ma in tamassaktum bihi ma kitaballahi wa sunnah. Telah kutinggalkan kepadamu dua pedoman, dan dijamin kamu tidak akan sesat selama kamu berpedoman kepada keduanya. Nah, oleh karenanya kembali kepada pertanyaan, apa tujuan kita setelah kematian? Jadi tujuan kita setelah kematian adalah, ya pada dasarnya kematian itu hanya pindah dari alam dunia ke alam barzakh. Tujuannya adalah untuk memasuki kehidupan berikutnya, yang kehidupan berikutnya adalah memanen, ya, menikmati, mendapatkan hasil dari buah yang kita kerjakan selagi kita hidup di dunia. Karena sesungguhnya kita ini bakal pulang ke kampung halaman yang sesungguhnya, yaitu Allah. Alam akhirat, dan kubur atau kematian adalah pintu menuju alam itu. Makanya untuk tujuannya adalah kita kembali kepada Allah dan mendapatkan buah hasil dari yang kita kerjakan selagi kita hidup di dunia. Apa bekal-bekal kita itu sendiri? Bekal yang dipersiapkan itu apa selama kita hidup? Karena dunia masra'atul akhirah. Nah, kata Rasulullah SAW, dunia adalah ladang kehidupan sawah buat kehidupan akhirat. Man lam yazra' lam ya'kul.
Siapa yang nggak menanam nggak panen. Artinya apa? Allah berikan kehidupan di dunia ini adalah untuk menguji. Oh, siapa ya di antara kita yang baik amal? Jadi pertanyaannya, kita mati untuk mendapatkan hasil usaha, ya, apa yang telah kita usahakan selagi hidup di dunia. Jelasnya kita menikmati buah dari yang kita tanam, apa yang kita tanam. Selagi. Nah, persiapan atau bekal seperti apa nih Ustadz yang harus dimiliki ketika kita masih dunia sehingga kita dapat mengejar akhirat sendiri, Ustadz? Persiapan apa? Persiapan apa? Ini Allah Subhanahu wa taala sudah berpesan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekalah kamu semuanya, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Allah berpesan berbekal, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Apa itu takwa? Kita kerjakan perintahnya Allah dan kita tinggalkan segala larangannya. Karena buah dari hasil usaha kita dalam mentaati Allah dan meninggalkan larangannya, ini akan kita nikmati di alam barzakh, di alam kubur. Karena kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qabru rawdatan min riyadil jannah aw hufatan min hufarin. Sungguhnya kubur itu bisa menjadi tempat peristirahatan yang indah sebagaimana di taman-taman surga, dan bisa juga menjadi tempat siksa sebagaimana lubang-lubang api neraka. Itu tergantung dari yang dibawa oleh almarhum atau almurah, oleh jenazah. Bekal yang sudah kita Bekal persiapkan dibawa, sendiri. Kalaulah persiapan itu baik, maka dia dalam artian baik, amal-amalnya soleh, maka dia akan mendapatkan ya kebahagiaan sebagaimana taman-taman surga nanti kuburnya, tempat yang indah. Sebaliknya kalau dia kategori orang yang tidak beriman dan beramal soleh, maka alam kuburnya itu menjadi seperti lubang-lubang api neraka. Dan ini ada nasihat seorang penasihat ulung, ya, Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ini sampai-sampai namanya diabadikan Allah dalam Al-Quran. Beliau tidak dalam kategori nabi, rasul, mungkin nabi, tapi ada salah satu surah dalam Al-Quran, surah Luqman. Ya, Luqman pernah memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya, innan nasa salasah. Hai anak, sesungguhnya manusia itu nanti terbagi tiga. Manakala kematian manusia itu, maka dia akan terbagi tiga. Thulusulillah wa thulusulidudi wa thulusulid. Sepertiga yang pertama kembali kepada Allah. Sepertiga yang kedua kembali ke tanah. Sepertiga yang ketiga kembali kepada dirinya sendiri. Fa amma ma huwa lillahi faruhu. Adapun yang kembali kepada Allah itu adalah ruhnya. Yang tadi sudah saya sebutkan, begitu seorang ibu mengandung usianya 120 hari, Allah tiupkan dari alam ruh ke rahim. Sehingga ada mulai proses kehidupan di alam rahim sampai lahir ke dunia, sampai nanti terpisahnya kembali jasmani dan rohani. Itulah kematian. Terpisahnya dua unsur ini, ruhnya yang dari Allah balik ke Allah. Balik ke Allah. Adapun yang kembali kepada dirinya itu adalah dia kembali kepada tanah, ya, didudi. Yang kembali ke tanah itu adalah jasad, badannya. Yang mana jasad kita ini adalah dari saripati tanah. Yang kita makan, yang kita minum, sebahagiannya dari sperma sebagai cikal bakal kehidupan manusia, dan sebahagian menjadi darah daging sehingga berproses, yang kecil menjadi besar, yang tua menjadi tua, meninggal. Yang dari tanah nih kembali ke tanah. Tinggal sepertiga yang ketiga, fa amma ma huwa li nafsi, yang kembali kepada dirinya. Nah, apa itu yang kembali kepada dirinya? Fa amaluhu, amalnya. Jadi amal yang dari Allah balik ke Allah, yang dari tanah balik ke tanah, yang dari kita amal balik ke kita. Itulah kebenaran juga sabda Nabi,
Tutba'ul mayyitun salah satu. Yang menghantarkan jenazah ke kubur itu 3. Wa yarji usnani wa yabqa wahid. 3 tadi 2 pulang. Yang tinggal adalah 1. Mungkin kita sudah sama-sama pernah bahkan mungkin sering menyaksikan prosesi pemakaman sebuah jenazah. Setelah jenazah kita masukkan ke liang lahat, tutup tanah rapat-rapat, rapat-rapat, timpa lagi dengan tanah yang padat-padat. Setelahnya itu paling kita bacakan ada talqin, ada kalimat ayat hasanah doa. Setelah itu keluarga yang kita cintai selama ini sepenuh hati pulang, meninggalkan kita. Meninggalkannya. Harta yang dicari juga siang malam juga tidak menemani. Makanya 3 yang menemani kata Nabi itu, kama qala Rasul itu, bayar 2 pulang, ahwaluhu wa maluhu. Keluarganya dan hartanya balik. Wa yabqa wahid, dan yang tinggal di situ ada apa itu? Fa amaluhu. Amal kita sendiri. Jadi apa yang dipersiapkan? Amal kita. Karena itu yang akan menemani kita. Apa yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri, begitu. Baik yang baik, buruk maupun yang buruk. Nah Ustadz, ada keyakinan lain yang mengatakan bahwasannya setelah meninggal atau kematian ada yang namanya reinkarnasi. Bagaimana cara kita menanggapi hal tersebut, Ustadz? Jadi kembali kepada buku pedoman hidup, ya. Pedoman hidup adalah kitabullah wa sunnatur rasuli, yaitu kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Rasul. Keyakinan reinkarnasi itu ya keluar dari koridor agama kita, dari Islam. Kalau Islam setelah mati dia pindah ya di alam barzah, alam kubur, alam penantian. Yang kalau menurut beberapa keterangan hadis, manakala dia orang yang soleh, orang yang beriman beramal soleh, maka bisa dia kembali melihat keluarganya. Ada juga keyakinan ruhnya itu bersama burung-burung di surga menikmati fasilitas surga. Itu kalau orang yang soleh. Tapi kalau orang yang nggak beriman beramal soleh nggak bisa, karena dia di penjara. Bagaimana dia mau keluar? Maka dia menghadapi siksa pagi, siang dan malam. Jadi bagaimana kita mengatasi keyakinan seperti itu? Ya kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Menurut konsep Al-Quran, hadis tidak seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman nih yang mempercaya masih reinkarnasi nih, harap ditinggalkan jauh-jauh. Kita kembali kepada kitabullah Al-Quran, sunnatur rasuli dan hadis. Kalau mendapatkan yang namanya keselamatan, ya, keselamatannya di dunia, fil qabri, kan jangka ada kita hidup nih tadi berpindah ya, dari alam arwah ke alam rahim, bersatu dengan unsur jasmani tadi, dari alam rahim pindah ke alam dunia, prosesnya proses kelahiran. Dari alam dunia pindah ke alam barzah, prosesnya namanya prosesnya kematian. Dari alam kubur, alam barzah pindah ke alam akhirat, namanya proses kebangkitan. Karena dalam Al-Quran jelas setelah Allah kehidupkan, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum, itu Allah keluarkan kamu dari perut ibumu itu, nanti akan tsumma ba'da dzalika lamayitun. Setelah itu kamu benar-benar akan dimatikan. Tsumma innakum yaumal qiyamah. Kemudian setelah itu dari kiamat nanti kamu benar-benar akan dibangkitkan. Jadi prosesnya itu proses kelahiran, proses kematian, dan proses kebangkitan kembali itu pindah pada dasar perpindahan dari alam arwah. Itulah keyakinan di dalam Islam. Menurut Al-Quran, Ustaz. Ya Ustaz. Di kalangan pemuda ada beberapa yang frustasi dan yang menyebabkannya bunuh diri, Ustaz. Apakah mereka dapat dikatakan siap menghadapi kematian, dan apakah bunuh diri dapat dibenarkan dalam Islam, Ustaz? Pertama, mati dengan cara bunuh diri itu sangat-sangat tidak dibenarkan dalam Islam. Dan orang yang mati dalam menempuh kematiannya dengan cara bunuh diri, menurut agama kita Islam, matinya dikatakan
mati kafir. Mati kafir. Kenapa akan matinya mati kafir? Berdasarkan Quran surah Yusuf ayat 87, wala tayasu mir rohil, innahu la yayasu mir rohillah illal qaumil kafir. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya tidak akan berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Jadi orang yang mengalami frustasi, Bunuh diri. berarti dia putus asa. Kalau dia putus asa, berarti dia kategori kafir. Karena kalau Islam ini nggak boleh kita putus asa. Rahmat Allah itu qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Allah itu maha luas rahmatnya. Jadi jangan kita yang berputus asa dari rahmat Allah, yang sampai akhirnya menempuh jalan bunuh diri. Auzubillah. Sangat tidak bisa dibenarkan. Iya, gitu teman-teman. Jadi kalau kalian frustasi nih, jangan ingin mengakhiri hidup dengan cara meninggal, karena itu bukan Meninggal bunuh diri. Bunuh diri, teman-teman. Saya tambahkan Auzubillah min sedikit. dzalik. Menurut keyakinan agama kita Islam, siksaan bagi orang yang bunuh diri itu adalah bagaimana cara dia mengakhiri hidup. Andaikan ada dia yang menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi, tower gedung tinggi dan sebagainya, maka sepanjang dalam siksanya itu nanti dia seperti itu, menjatuhkan diri mati, naik lagi jatuh gitu. Oh, diulang-ulang terus. Dia itu menjalani siksanya seperti itu. Andaikan dia menempuh jalan misalnya dengan cara menusukkan senjata tajam, maka akan seperti itu siksa. Seandainya dia minum racun, sakit dan mati, maka akan seperti itu dia alami. Begitu sih. Oleh karenanya kepada generasi muslim-muslimah, jangan sampai putus asa, yang dengan putus asa itu kita ambil jalan dengan cara pintas bunuh diri. Ini sangat-sangat dilarang. Nauzubillah. Sangat dilarang. Nauzubillah. Nauzubillah. Berlindunglah kita kepada Allah dari prinsip hal yang demikian. Halo Ustaz, apakah hidup abadi di dunia itu mungkin Ustaz? Kehidupan di dunia, abadi dunia itu adalah sangat tidak mungkin. Bertentangan dengan ajaran agama kita. Islam. Kullu ummatin ajalun. Setiap umat, setiap orang, setiap kehidupan itu ada ajal, ada batas akhirnya. Fa idza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau dia sudah sampai ajal atau waktu berakhirnya, maka tidak dapat dimundurkan sedikit pun dan tidak juga dapat dimajukan, tidak dapat dimundurkan. Jadi kehidupan abadi di dunia adalah sesuatu hal yang tidak mungkin menurut syariat kita, agama kita Islam. Dengar teman-teman, karena sejatinya kita hanya ngontrak nih di dunia. Kita hidup di dunia ini ibarat tadi sawah ladang. Kita bakal kembali ke kampung halaman yang sesungguhnya. Kan disebutkan innalillah wa inna ilaihi Raji'un. Kita dari Allah kembali kepada Allah. Jadi dunia ini adalah kehidupan yang ladang atau sawah saja. Sehingga Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada sahabatnya Abdullah bin Umar dengan cara ditepuk pundaknya. Ya Abdullah bin Umar, kum fit dunya gharibun aw abis. Ibnu Umar, jadilah kamu hidup di dunia itu sebagai orang yang lumpang lewat dan akan melanjutkan perjalanan lagi. Karena perjalanan kita dunia ini hanya persinggahan. Iya. Jadi selamanya di dunia tidaklah mungkin. Tidak mungkin. Apa itu husnul khotimah dan seperti apa ciri-cirinya? Ada dua istilah ya. Ada husnul khotimah, secara bahasa pengertian kita adalah akhir hayat yang baik ya. Lawannya adalah su'ul khotimah, akhir hayat, akhir hidup yang tidak baik. Jadi seseorang dikatakan husnul khotimah manakala akhir hayatnya adalah baik. Ciri-ciri orang yang husnul khotimah
ya banyak sekali. Satu di antaranya di penghujung hayatnya dia menemui kematiannya masih dalam keadaan beriman, beramal soleh, dan dia masih dalam keadaan muslim. Inilah yang diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Hai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah. Nanti ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum. Bertakwalah kamu kepada Allah dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan menetapi sebagai seorang muslim. Jadi sepanjang seseorang itu akhir hayatnya masih kategori muslim, artinya matinya tidak mati kafir, tidak murtad, maka itu termasuk kategori husnul khotimah, meninggal dengan husnul khotimah. Apalagi yang husnul khotimah yang meninggalnya masih dalam keadaan belajar, masih dalam keadaan membaca Al-Quran, sholat, mengaji dan sebagainya. Tapi sepanjang seseorang itu meninggalnya masih dalam kondisi muslim, ini masih tetap dikatakan baik. Kenapa? Karena kalaupun nanti di neraka dia masuk neraka, dia tidak akan kekal selama-lamanya. Makanya saya pernah bertanya sama ya Ustaz, ya Syekh, kenapa kok walau tamutunna illa wa antum muttaqun? Kenapa janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan bertakwa? Tidak, muslim. Orang bertakwa itu dari muslim itu memungkinkan dia mukmin. Dari mukmin itu memungkinkan dia muttaqin. Bagaimana dia akan takwa, akan mukmin kalau dia sendiri nggak muslim? Agamanya dia ketika meninggal tidak dalam kondisi muslim. Muslim inilah awal. Karena kalaupun nanti ditimbang kita di akhirat ini kan bakal ditimbang amal kita kan. Wada'ul mawazinal qist liyaumil qiyamah, akan diletakkan timbangan yang seadil-adilnya pada hari kiamat. La yuslimun an-nasa syai', tidak dirugikan seorang manusia pun barang sedikit pun. Jadi dalam firman Allah disebutkan fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'isyatir radiyah. Kalau berat timbangan kebaikannya ditempatkan di tempat yang diridhai Allah, tempat berbagai macam kenikmatan, kesenangan, surgalah istilahnya. Sebaliknya wa amma man hafat mawazinuhu, bagi orang yang ringan timbangan kebaikannya fa ummuhu hawiyah, maka dia dimasukkan dalam api. Apa itu hawiyah? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Tapi sepanjang dia muslim, matinya nanti tidak bakal dia akan masuk surga, bakal menjadi penghuni surga, neraka. Masya Allah. Surga setelah dibayar dosa-dosa, sudah dibersihkan. Tapi alhamdulillah dalam sebuah hadis yang sahih, walaupun dia imannya hanya sebesar biji sawi, biji bayam sekalipun, kecil pun, panjang dia muslim, maka dia bakal menikmati surga. Masih bisa mencium aroma surga. Masih bisa. Masya Allah. Anak muda saat ini Pak cenderung takut mati, namun berani menantang maut. Seperti apa sih Pak seharusnya pemuda menghadapi kematian dalam Islam? Iya, kembali kepada pertanyaannya. Seorang pemuda takut kepada kematian, tapi mau menantang maut. Jadi kembali kepada sejarah dulu, sejarah seorang pemuda di zaman Rasulullah SAW yang pada saat itu mereka giat berperang, dan dalam perang itu memang mereka mencari kalau bisa gugur. Mati syahid. Karena kalau gugur mati syahid, surga menanti. Nah, jadi kalau ada seorang pemuda dia takut kepada kematian, sementara bekal yang untuk dibawa kematian itu tidak dia cukupi, ya, dan dia berani menantang maut, maka ini salah ya. Artinya dia bakal mendapatkan semua balasan dari kehidupan yang dilakukan di dunia ini, sementara bekal kebaikannya itu belum cukup. Hanya berani itu dikatakan beraninya berani nekat gitu. Makanya tadi kepada kita kembali kepada buku pedoman hidup kita, kembali kepada kitabullah wa sunnatur rasul.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada memberikan nasihat, ya, memberikan nasihat. Di antara nasihatnya adalah tentang tahukah kalian siapa orang yang cerdas? Aqyasun nas. Orang yang cerdas itu, atau kalau pemuda yang cerdas itu adalah yang dia banyak mengingat kematian dan banyak persiapannya untuk dibawa mati. Justru menyambut kematian itu sendiri. Dia ingat kepada kematian itu, banyak mengingat dan banyak persiapan bekalnya. Jadi kalau ada pemuda yang berani menantang maut, di satu sisi dia tidak persiapkan bekalnya, itu namanya beraninya nekat. Kalau beraninya nekat sama dengan kita hendak berpergian. Jangankan pergian ke alam barzah kubur, untuk pergi kita keluar kota, misalnya ke Jakarta atau ke luar negeri, dengan tidak membawa bekal yang cukup, sudah dipastikan kesengsaraan lah yang akan dihadapan. Artinya kebahagiaan gak jelas, kesengsaraan ya sudah pasti. Sudah pasti sengsara. Bekalnya sudah cukup. Beda kita yang hendak berangkat dengan bekal yang cukup. Maka kita akan ya enak dan mudah-mudahan mendapatkan fasilitas yang baik juga. Karena bekalnya cukup. Jadi kesimpulannya, pemuda yang takut mati, ya kita tak perlu takut mati, karena sekali lagi bagi para pemuda, jangan tertipu dengan usia mudamu, karena untuk mati itu tidak harus tua. Dan yang sehat, pemuda yang sehat juga jangan tertipu, terpedaya dengan kesehatan, karena untuk mati, untuk meninggal itu tidak juga harus sakit. Jadi terlalu takut kepada kematian tidak bisa dibenarkan, karena kematian itu pasti datang menemui kita itu bila saat ajalnya telah ditentukan. Tidak harus tua, walaupun anak muda. Tapi yang penting adalah kita persiapkan bekalnya. Yang penting bekal kita cukup. Kembali kepada di awal tadi, apa bekalnya adalah watajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, berbekalah kamu semua, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Karena umur tidak bisa ditebak, Ustaz. Dan satu lagi yang menjadi materi anak kelas 12 kita ya di MA, membiasakan akhlak terpuji itu yang pertama adalah fastabiqul khairat. Harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Kenapa harus berlomba dalam kebaikan? Yang pertama, melakukan dan menyebarkan kebaikan itu karena memang tugas kita manusia. Yang kedua, kenapa kita harus berlomba dan menjadi terdepan dan bersegera? Karena usia kita terbatas. Umur kita ini sudah terbatas. Dengan waktu jatah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, bagaimana kita persiapkan bekal sebanyak itu. Mohon saran dari Ustadz agar kami para pelajar khususnya di Man Satu Langkat untuk selalu mempersiapkan bekal kematian kami, Ustadz. Jadi kembali kepada pertanyaan tersebut, kembali kepada lagi kita buku petunjuk ya, Al-Quran dan Al-Hadis, supaya para pemuda-pemudi sebagai pelajar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Langkat ini bisa mempersiapkan bekal kematiannya dengan sebaik-baiknya. Maka jalan yang harus tempuh adalah kembali kepada Al-Quran dan Hadis, dan kembali ya kepada para pemuda khususnya pelajar MAN, laksanakanlah kebiasaan baik di MAN. Apa itu? Setiap pagi kita dikumpulkan di lapangan, di situ kita membaca Al-Quran. Supaya saudara-saudari ketahui bahwasanya ketika kita mati nantinya, maka sholat kita persis di depan kita, zakat kita di kanan kita, puasa kita di kiri kita, dan amal-amal soleh, infak, sedekah, birrul walidain, menuntut ilmu itu di bawah kita. Kita akan dikelilingi oleh amal-amal ibadah kita, dan ada satu amalan istimewa yang dia bisa di depan, kanan, kiri, atas, bawah, dan belakang. Apa itu? Iqra'ul Quran. Bacaan Al-Quran itu akan menyertai si mayit. Bila mana jenazahnya laki-laki, maka dia akan menjelma sebagai seorang tampan rupawan. Pemuda yang tampan rupawan.
Dan kalau si mayit itu adalah perempuan, maka bacaan Al-Qur'annya akan menjelma sebagai seorang ya gadis yang cantik jelita, mendampinginya sampai mendapatkan derajat surga. Makanya gak heran Nabi ada bersabda, al jannatu mustaqatun di arba'in. Surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Yang pertama adalah keahli Quran. Jadi wahai pelajar man satu langkah, mari yang sudah kebiasaan baik yang sudah kita lakukan di madrasah kita, tinggal Anda laksanakan dengan sebaik-baiknya. Pagi kumpul lapangan baca Al-Quran, masuk lagi nanti di lokal baca lagi Al-Fatihah dan seterusnya. Kebiasaan-kebiasaan baik itu harus kita pertahankan ya sampai ajal menjemput tentunya. Terakhir nih Ustadz, pesan untuk penonton, teman-teman sekalian, dan khususnya kalangan pelajar keluarga besar di Man Satu Langkat. Pesan apa nih kira-kira Ustadz? Pesannya. Ya kembali pesan ini juga dari agama kita ya. Karena agama kita ini agama yang inna dinna 'indallahil Islam, agama satu-satunya agama yang diridhoi, diterima di sisi Allah adalah Islam. Maka kepada para pemuda-pemudi warga Man Satu Langkat juga semua ya, para pemirsa sekalian, para pendengar sekalian, agama Islam adalah agama keselamatan. Sebagaimana definisi agama Islam ialah pengajaran dari Tuhan yang diajarkan kepada umat manusia untuk keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia sampai akhirat. Jadi mari kita kembali kepada agama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhannya. Jadi pola hidup kita kembali kepada Islam. Ya di rumah bagaimana menjadi keluarga yang Islami, di masyarakat bagaimana kita melaksanakan ajaran syariat Islam di masyarakat, dan di sekolah yang kita juga sekolah adalah sekolah religius, sekolah agama. Kita menjalankan syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Insya Allah pasti kita mendapatkan yang namanya keselamatan dan kebahagiaan hidup baik di dunia yang sedang kita jalani, di alam barzah yang telah menanti, terlebih di kehidupan alam akhirat yang kekal dan abadi. Kembali kepada Islam secara kafah. Ini syarat. Oke, sekian ngopi kita pada hari ini, ngobrol perkara iman. Jumansa, jujur, amanah, santun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.